Kita berdoa. Tuhan Allah kami, saatnya tiba kami mau mendengarkan firman. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Berbicaralah Bapa. Kuatkanlah kami untuk kami dapat hidup seturut dengan kehendak. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Lukas pasal yang ke-19 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Saya membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Jeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan. Tema minggu ini, Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tapi saya lebih memilih hasil tidak mengkhianati proses. Memang sampai saat ini bukan hanya orang Yahudi dalam Alkitab ini, orang Kristen pun telah beropini negatif. Sakeus adalah orang berdosa. Sakeus adalah seorang koruptor, pejabat korup. Dan mungkin itulah sehingga tema minggu ini dibuat, Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini kita bisa lihat bagaimana sebenarnya mengikut Tuhan. Dan ini menjadi bukti bahwa Injil itu sebenarnya untuk semua orang dari semua latar belakang. Kalau kita lihat di sini, Sakeus adalah orang yang imannya seturut dengan tindakannya. Sakeus dalam perikop ini memiliki iman, dan iman itu dibuktikan dengan perbuatan. Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Sakeus sudah mendengar berita tentang Yesus. Dia percaya Yesus. Dia ingin bertemu Yesus. Tetapi kalau dia tidak bertindak, dia tidak akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Kalau dia berharap kepada orang, tidak akan ada orang yang menolong dia. Karena masyarakat di sekitarnya telah terkunci oleh opini publik bahwa dia orang berdosa. Dia adalah koruptor. Dia adalah anteknya Romawi, penjajah Yahudi. Maka tidak akan ada yang menolong dia mempertemukannya dengan Yesus. Tetapi imannya mendorongnya untuk melakukan sesuatu untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada tindakan iman. Dia memanjat pohon ara. Jangan berpikir bahwa orang yang kaya raya, orang yang berkecukupan secara finansial, hidupnya bahagia. Sehingga kamu berusaha mencari harta sebanyak-banyaknya supaya bahagia.
Sakeus dicatat di sini kepala perpajakan dan sangat kaya. Tapi ternyata hatinya kesepian di tengah-tengah keramaian. Gak ada temannya. Semua menjauh. Dia dicap sebagai koruptor, sebagai antek penjajah. Semua orang membutuhkan sahabat. Semua orang membutuhkan teman. Tetapi tidak semua orang menemukan sahabat. Kalaupun dia menemukan teman-teman yang tidak bisa diperlakukan sebagai sahabat. Teman yang kita tidak bisa mempercayakan diri kita kepadanya. Tapi Sakeus merasakan sesuatu di dalam hatinya ketika mendengar Yesus hendak berkunjung ke kota Jeriko. Dia menangkap dalam imannya. Dia ini sahabat yang baik. Saya ingin melihat dia. Siapakah dia sebenarnya? Orang-orang telah menilai, bahkan telah menghakimi bahwa Sakeus ini orang berdosa. Maka siapa yang berteman dengan dia, berteman dengan orang berdosa, maka berdosa juga. Sebab manusia menilai dari apa yang dilihat mata. Dan tidak bisa dipungkiri konsep-konsep berpikir kita tentang seseorang, siapapun dia, teman kita, orang tua kita, teman setetangga kita, selalu dipengaruhi oleh opini publik yang terbangun dalam pikiran kita. Benarkah Sakeus penjahat? Benarkah Sakeus antek Romawi? Benarkah Sakeus ini koruptor? Hanya Tuhan yang tahu dengan dia. Tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan tidak terpengaruh menilai kita oleh karena opini publik tentang kita. Tuhan itu maha adil, maha tahu, maha memahami, maha mengenal. Tuhan tahu siapa Sakeus. Itu sebabnya Tuhan berkenan kepadanya. Engkau tidak seperti kata orang. Tangkap ini baik-baik. Bisa saja kita berbuat yang terbaik, tapi orang menilainya tidak baik. Yang tahu kebenaran siapa Sakeus, apa isi hatinya, hanya dia dengan Tuhan. Sakeus, turunlah, hari ini aku menumpang. Lalu kata menumpang do yang dipakai. Bukan sekedar singgah, bukan sekedar makan, menumpang. Betapa hormatnya Yesus kepada Sakeus yang dihinakan orang banyak, yang dicap sebagai orang berdosa, sebagai koruptor, sebagai antek penjajah Romawi. Tapi Yesus menghormatinya. Hari ini aku akan menumpang di rumah. Kalau Yesus menilai Sakeus menurut opini orang, Yesus tidak akan mau, jangankan menumpang, menyapa pun tidak. Saya rindu kita baca sama-sama pernyataan Sakeus itu ya. Di situ akan kita lihat, benarkah Sakeus ini seorang koruptor? Benarkah Sakeus ini anteknya penjajah? Kita baca sama-sama ayat 8. Tetapi 1-2 ya. Tetapi Sakeus berdiri dan Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan coba renungkan di baik-baik. Benarkah Sakeus ini koruptor? Benarkah Sakeus ini antek penjajah? Kalau stigmanya orang Yahudi benar, kalau pendapatnya para kaum Yahudi yang menjauhi dia, mencapnya orang berdosa, dia berdosa benar, dia koruptor benar, dia antek penjajah benar. Kalau itu benar semua, maka pernyataan Sakeus ini hanya sebagai lip service yang akan membangkrutkan dirinya sendiri. Kalau Sakeus berbohong,
Dia telah menghabiskan seluruh hartanya, bahkan berhutang. Kenapa? Karena setengah dari harta miliknya sudah dipersembahkan kepada orang miskin. Tinggal setengah lagi. Dari yang setengah ini dia akan membayar 4 kali lipat kepada setiap orang yang dicuranginya. Kalau kita sudah berkata koruptor, maka yang dicuri lebih dari sekedar gajinya. Ya kan? Bahkan mungkin lebih besar dari penghasilan resminya. Kalau hanya sedikit-sedikit mungkin belum kita sebut koruptor. Kenapa kita sebut koruptor? Karena dia melebihi. Bahkan mungkin setiap tahun bisa beli rumah. Oh, dia bisa beli mobil karena hasil korupsi. Paling tidak beli mobil. Artinya puluhan juta, ratusan juta, miliaran. Nah, kalau itu harus dikembalikan 4 kali lipat, pakai apa itu lagi dikembalikan? Pikir baik-baik. Yesus melihat Sakeus secara demikian. Bukan menurut pendapat orang lain. Yesus melihat jauh ke dalam lubuk Sakeus. Siapa sebenarnya Sakeus? Bagi Sakeus, silakan aku dituduh koruptor. Yang penting aku tidak korupsi. Silakan orang sebut aku berdosa. Yang penting aku tidak berdosa. Silakan aku disebut antek penjajah. Yang penting aku bukan antek penjajah. Silakan orang menjauhiku, asal Tuhan jangan menjauhi aku. Dan inilah yang dilihat oleh Yesus sehingga dia berkata, Sakeus turunlah, aku mau menumpang di rumah. Bagi Yesus, Sakeus tetaplah Zakheus. Zakheus dalam bahasa Yunani itu berarti murni, polos, apa adanya. Orang-orang itu menyebutnya, percuma namamu Zakheus, tapi kau pemungut cukai. Karena pemungut cukai itu diimit, oh itu koruptor, pemungut pajak. Karena bagi orang Yahudi, karena pemerintahan di Yahudi adalah keimaman, teokrasi, bukan pajak, tapi perpuluhan. Tetapi logikanya, kalau masyarakat tidak bayar pajak, bagaimana negara mau jalan? Jadi jangan jadi gara-gara si Zakheus jadi takut kalian kerja di kantor perpajakan ya. Kantor pajak, kantor bea cukai. Ngapain kau kerjaan si Zakheus itu? Kerja apa lagi? Ekspedisi. Kerjaan Zakheus itu, dosa itu. Silakan orang berpendapat ya. Kita tidak bisa membatasi orang berpendapat tentang kita. Camkan ini baik-baik. Tidak bisa kita paksa semua orang, kita pengaruhi semua orang setuju dengan kita, suka dengan kita. Setiap hari ada yang tidak suka dengan kamu. Tapi ada aja yang tambah suka kepadamu. Maka jangan terpengaruh oleh karena opini publik, karena pengaruh perkataan-perkataan orang, katanya. Cukup kau berkata, Tuhan, Engkau lihat hati. Dari pernyataan Zakheus ini jelas, sangat nyata bagi kita, terbukti. Zakheus ini benar-benar mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Dengan rajin, dengan jujur. Apa yang menjadi haknya, ya diambil. Sistem penggajian dari perpajakan pada Romawi zaman dulu, sistem bagi komisi. Jadi kalau kita kutip sekian, kita dapat sekian untuk kita. Jadi itu hukumnya, itu yang berlaku. Nah, kalau Zakheus kerja dengan rajin, dia tentu banyak dapat komisi. Negara juga makin banyak dapat hasil pajak. Siapa yang dirugikan? Itu sebabnya dia berani berkata, kalau ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, ku kembalikan 4 kali lipat. Bukan 2 kali lipat, 4 kali lipat. Adakah Yesus menegur dia oleh pernyataan itu? Yesus itu melihat hati, dia jujur atau bohong. Yesus tidak menegurnya.
Malah Yesus berkata, hari ini keselamatan terjadi di rumah ini. Artinya apa? Berarti Sakeus ini seorang pekerja keras. Dan memang pekerjaan itulah yang strategis untuk dia. Badannya pendek, mau buat memundak gak kuat dia. Mau kerja di kantor gak ada yang nerima. Jadi tukang pajak, tinggal duduk. Bagi Sakeus pekerjaan itu adalah sebagai kesempatan untuk menyatakan abdinya kepada bangsanya, kepada negaranya, dan kepada Tuhan. Pekerjaanku ini adalah ibadah. Pekerjaanku ini adalah amanat yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dan Yesus melihat itu. Jadi apa istilah yang kita kenal selama ini? Hasil tidak mengkhianati proses. Itu betul-betul terjadi kepada Sakeus. Dia tetap mengerjakan tugasnya. Apapun kata orang, yang penting aku melakukannya untuk Tuhan. Hasilnya, Yesus datang dan menumpang ke rumahnya. Yang diterima dari Yesus, anugerah keselamatan, adalah hasil dari proses yang dijalani selama hidupnya. Dia dibully, karakternya sampai dibunuh, dicap sebagai orang pendosa. Akhirnya dia mendapatkan hasil yang luar biasa, yang tidak terhingga. Hari ini aku menumpang di rumahmu. Keselamatan hari ini ada di rumah ini. Ini pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita mencap orang lain karena status pekerjaan, status sosial. Hati-hati. Jangan menjadi hakim pada orang lain. Sedangkan betul pun dia melakukan itu, kita salah kalau kita memperkatakan. Betul pun dia pencuri, betul dia pencuri, pekerjaannya pencuri. Tapi kalau kau bilang dia pencuri depan umum, kau yang disalahkan. Kau yang berperkara dengan pengadilan. Karena kita tidak bisa menghakimi sembarangan. Maka jangan sampai kita menjadi hakim bagi orang lain. Ya kalau betul, bagaimana kalau salah? Kalau misalnya kita ditanya, setelah kau ikut Tuhan Yesus, perubahan apalah kira-kira yang terjadi dalam hidupmu? Coba tanya dulu diri kita masing-masing. Sakeus begitu bertemu dengan Tuhan Yesus, begitu dia diterima oleh Yesus, begitu dia menerima Tuhan Yesus, setengah dari milikku persembahkan kepada orang miskin. Kalau ada orang yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Ada perubahan. Bisa jadi, ini tafsiran saya. Bisa jadi, dia mengumpulkan hartanya banyak-banyak, tidak beri persembahan, perpuluhan, sehingga dia dibenci orang Yahudi. Bisa jadi. Kenapa dia melakukan? Orang aku dicap jelek terus, ngapain aku kasih? Bisa jadi kan? Aku kasih pun 30% hartaku, tetapnya aku dicap orang berdosa. Ngapain aku kasih? Lalu ketika waktunya tiba, Yesus datang kepadanya. Sekarang waktunya, aku berikan setengah. Jangankan 1/10, jangankan 30%. Separuh aku kembalikan. Ada perubahan. Apa yang hilang dulu dari Sakeus? Penerimaan publik dia tidak miliki. Dia ditolak di mana-mana. Sekarang sampai hari ini namanya disebutkan. Tetapi saya, kebanyakan orang Kristen mencapnya, bahkan membangun stigma kepada orang yang seperti ini. Betul-betul loh si Sakeus. Ya kan? Artinya kalau bilang Sakeus apa itu?
Ya arti orang berdosa, koruptor, antiknya musuh. Betul-betul loh si Thomas. Kalau dibilang betul kayak Thomas berarti dia seorang yang susah percaya, tidak percaya. Padahal Yesus tidak pernah marah kepada 3 orang ini ya. Nathanael bilang, mana ada yang baik datang dari Nazaret. Wah, harusnya Yesus marah dong. Tersinggung. Enggak. Dia bilang apa? Anak ini benar-benar Yahudi sejati. Wah, bayang. Ketika Thomas, sebelum kutunjukkan tanganku yang berlubang itu, saya tidak akan percaya. Bayangkan, dia tidak percaya. Apakah Yesus marah? Tidak, Thomas. Nah, mari. Sakeus juga. Ketika dicap sebagai orang berdosa, Yesus bilang, aku mau menumpang di rumahmu. Yesus melihat hati ya. Dan dia tidak akan berubah pikiran terhadapmu oleh karena pendapat orang lain. Kau tetap istimewa di mata Tuhan Yesus. Kau tetap yang terbaik bagi dia. Dengan segala keberadaanmu, dengan segala keterbatasanmu. Itu sebabnya dia datang, aku mau menumpang di rumahmu. Kalau kita berbuat baik, kalau kita beribadah, kalau kita memberi sesuatu, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Bukan supaya dilihat manusia. Silakan orang tidak tahu apa yang kau perbuat. Orang tidak melihat sinar yang ada di dalam batin. Tapi cahayamu sebagai anak terang yang tidak dilihat oleh seorang manusia manapun, itu diperhatikan oleh Tuhan. Itu dilihat oleh Tuhan. Sakeus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu. Tidak ada yang melihat terang secul apapun dalam hidup Sakeus selain daripada keburukan, kejelekan. Bagi orang, Sakeus itu adalah kegelapan, bagian dari kegelapan. Tidak mendapat tempat, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah menurut para pengkapling-kapling surga. Tapi Yesus tidak terpengaruh dengan penilaian manusia. Sakeus, aku mau menumpang di rumah. Hari ini keselamatan terjadi di rumah ini. Jangan menghakimi orang lain secara negatif. Seburuk apapun penilaian orang terhadap teman, jangan kau ikut menghakimi. Kalaupun kau tidak kuat, katakan saja, hanya dia yang tahu dengan Tuhan. Selesai. Serahkan itu kepada Tuhan. Yang melihat hati, bukan melihat apa yang dilihat oleh mata. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu ya dan amin. Tuhan, kami melihat hari ini keselamatan daripada Tuhan tercurah bagi Sakeus yang dicap orang berdosa. Tetapi Tuhan melihat hati, Tuhan melihat sebagai anak kekasih Tuhan yang tidak seperti diperkatakan orang. Tuhan, Engkau telah menyalakan sinarnya yang redup menjadi terang benderang. Kami berdoa supaya anak-anak terang pada zaman ini, jemaat, hamba-hamba semakin cemerlang, semakin bersinar, bahkan sampai seperti rembang tengah hari bercahaya di dalam nama Yesus. Terjadi supaya anak-anak Tuhan dimanapun berada tetap tampil sebagai terang, sekalipun orang tidak melihat terangnya bersinar, tapi sesungguhnya Tuhan melihat terang itu dan Tuhan akan menyalakannya lebih cemerlang lagi. Ini kami pegang Bapa, pegang janji-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.